Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sixth grade. How are you doing? May Allah give us His blessing and mercy. Hopefully today is better than yesterday. Okay kids, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now we will learn about the 8 Bumiku, my earth. Kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Mengapa terjadi siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga bisa terbit dan tenggelam? Bumi atau matahari sih yang bergerak? Untuk memahami hal tersebut, ayo kita pelajari bersama. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Masya Allah, ini adalah salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Peristiwa siang dan malam bahkan sudah dijelaskan ratusan tahun lalu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 12. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita pelajari bagaimana proses siang dan malam itu bisa terjadi. So, stay focused and listen it. The earth, bumi. Bumi mengalami perputaran. Perputaran bumi ada 2. 1. Rotation atau rotasi. 2. Revolution atau revolusi. 1. Rotation. What is that? Rotasi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya. Rotate means to turn. Do you know how long it takes to make a complete turn? It takes 24 hours to make one rotation. Think about it for a second. One day and night together, lasts 24 hours too. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang, yang kita sebut siang hari, day. Bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap, kita sebut malam hari, night. So, rotation menyebabkan terjadinya siang dan malam. Interesting, right? Selain itu, rotasi dapat menyebabkan terjadinya gerak semu harian matahari. Bumi berputar dari barat ke arah timur, melawan arah jarum jam. Hal ini mengakibatkan gerak semu matahari. Saat pagi hari, kita melihat matahari terbit dari timur, sedangkan sore hari matahari terbenam di barat. Gerak semu matahari mengesankan seolah mataharilah yang bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya, bumilah yang bergerak pada porosnya. Ternyata, terjadinya perbedaan wilayah waktu di bumi itu adalah akibat dari rotasi. Jika kita melihat globe atau peta, kita akan melihat 2 jenis garis. Ada garis khayal lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi 2 belah, belahan barat atau bujur barat dan belahan timur atau bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. For your information, garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, Inggris. Maka kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional atau disebut dengan GMT,
Greenwich Mean Time. Di Indonesia sendiri terdapat perbedaan waktu di setiap wilayah. Ketika bumi berotasi, satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat, ditempuh selama 24 jam. Artinya selama 1 jam, bumi berputar 15 derajat. Listen it. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Terdapat selisih waktu 1 jam pada setiap wilayah. Waktu Indonesia Barat, wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Terakhir, waktu Indonesia Timur, wilayahnya meliputi Pulau Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. 2. Revolution. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Do you know how long it takes the Earth to make a complete revolution around the sun? Bumi berevolusi selama 365 hari. Yes, exactly, 1 year. Setiap 4 tahun sekali, revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari atau disebut tahun Kabisat, di mana terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Akibat dari revolusi bumi adalah 1. Terjadinya pergantian musim. Untuk daerah tropis seperti Indonesia dan Malaysia memiliki 2 musim, kemarau dan hujan. Untuk daerah subtropis seperti Eropa memiliki 4 musim, gugur, salju, semi, dan panas. 2. Gerak semu tahunan matahari. Posisi matahari terlihat terbit dari tempat yang tidak sama, seperti bergeser sedikit demi sedikit. 3. Terjadi perbedaan lamanya siang dan malam. Perbedaan pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari, sehingga perbedaan siang dan malam tidak selalu sama. Misalnya, di kutub utara mengalami malam 24 jam, sedangkan di kutub selatan sebaliknya. Yang keempat, revolusi bumi digunakan untuk penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah. Wah, alhamdulillah sekarang kita telah mengetahui tentang rotasi dan revolusi serta akibat peristiwa tersebut. Boleh pembelajaran hari ini kalian rangkum dan tuliskan di catatan kalian. Nah, itu tadi pembelajaran for today. Ustazah harap kalian tidak pernah puas dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah. So, tetap semangat mencari ilmu ya. Thank you for your attention and so sorry for my mistake. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, and like and comment. Di share juga supaya ilmunya lebih bermanfaat.